Terus sama ini apa Itu namanya? itu mirip juga kayak di Full Metal Alchemist sebenarnya. Oh gitu. Hmm, kan ada tuh apa homunculus yang namanya Greed gitu. Di sana Hmm. juga ada nama-nama itu sih. Ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat berarti di dunia Black Clover itu ada 4 makhluk berarti ya. Yang pertama manusia, yang kedua Ya, iblis, yang ketiga elf, Yes. dan yang keempat Elf. kurcaci. Oh sama Kurcaci. 5 sama roh ya. Iya, spirit. Yang masih misteri kan kurcaci belum cuman dilatih si itu doang kan si apa namanya siapa Charmy. Charmy doang kan di sana. Sedangkan Nah, yang lainnya udah diliatin kan. Yang unik itu ini apa namanya kembali lagi ke dunia iblis. Yang unik itu memang dunia iblis itu kan tujuan utamanya si Zenon itu bikin klipot itu dia tuh pengen bawa para iblis tuh datang ke dunia manusia gitu kan ya. Ya, Nah, terus iblis-iblis yang bisa masuk ke dunia selama ini tuh kalau boleh tahu nih teman-teman pasti udah ngerti lah. Mereka tuh lewat apa sih bisa kok bisa mereka masuk ke dunia manusia yang iblis-iblis yang ada sekarang ini? hmm, ada beberapa cara sebenarnya. Apa tuh? Yang satu belum diketahui, yang kedua dengan apa namanya sihir terlarang, dan yang ketiga sebenarnya belum jelas juga sih. Tapi yang jelas itu kalau ada Grimoire berdaun 4 menjadi Grimoire daun 5, entah bagaimana caranya Grimoire itu bisa dinaungi iblis gitu. Oh, iya. Itu kan Grimoire Asta kan kata Nero dinaungi oleh iblis lain. Nah, maksud iblis lain itu bukan iblis Great gitu loh. Iya. Dan uniknya itu iblis Asta itu nggak dikenali ya sama iblis Lucifero kayak gitu nggak kenal mereka ya sama iblis Asta. Nah, iya. Dan bahkan mereka bilang bahwa iblis Asta itu iblis tipe rendah ya kan ya? Iya. Lucifero bilang gitu. Iya. Apakah itu iblis tipe tapi apakah benar itu iblis tipe rendah atau gini? Karena kan saya pernah nonton atau baca yang di kerajaan Heart kan disampaikan bahwa ternyata di level-level para penyihir itu ada level yang namanya level 0, level yang tidak terbaca ya kan. Nah, Zero stage. Ya, zero stage. Apakah itu mungkin iblis juga sama ada zero stage juga yang membuat iblis si Asta ini dia itu bukannya paling rendah tapi karena tidak terbaca kekuatannya gitu. Maksudnya Arken mungkin ya? Iya. Ya Arken. Ya. Bisa jadi sih. Cuman mungkin ya di iblis beda penyebutan nama aja gitu. Iya betul. Karena kelihatan banget kan kekuatan si iblis Asta ini. Ya memang dia tuh kayak yang kayak yang mediocre gitu ya. Tapi efektif gitu. Iya. Efektif. Dan kata Lucifero dia kan bilang iblis tingkat rendah dan iblis tingkat tinggi. Berarti itu emang ya itu sudah mengisyaratkan kalau di dunia iblis itu memang ada tingkatan gitu. Iya. Ada hierarkinya. Cuma kalau apa namanya beropini tentang semacam Arken belum ada petunjuk sih, tapi ada kemungkinan. Oh ya, Arken itu seperti apa tuh penjelasan isinya itu? Yang simpelnya itu sebuah tingkatan sihir yang tidak bisa apa namanya dimasukkan ke dalam peringkat sihir gitu loh. Iya. Tidak bisa. Ya sama seperti Asta itu sendiri ya. Asta kan dia tidak memiliki sihir tapi dia bisa anti sihir ya kan. Itu kan tingkatan Arken ya. Terus yang perlu diketahui Arken itu tidak berarti lebih kuat dari zero stage gitu. Iya betul. Enggak semua Arken itu lebih kuat dari zero gitu loh. Iya. Biasanya Arken itu seseorang yang memiliki kemampuan sihir yang langka gitu. Makanya Arken kan misterius. Jadi sihirnya itu beda dari yang lain. Istilahnya kayak gitu. Ya. Ya emang. Contohnya kalau di sihir kan kayak ada sihir air kan banyak yang punya sihir air, sihir api banyak yang punya sihir api. Cuman kan yang bedain sihir api satu sama yang lain kan tingkat kekuatannya aja. Nah kalau Arken ini biasanya beda, kayak Asta cenderung anti sihir atau Nero sihir segel kayak gitu, pokoknya jarang ada yang punya. Iya. Paham.
makanya ini. Cuman ini kemarin itu saya tuh agak kurang paham. Di situ tuh pas ketika si Asta ngelawan Dante, kan dia minta ke iblisnya dia buat tukeran gitu dengan tubuhnya dan dikasih kekuatan yang sebenarnya. Nah, di sini itu kekuatan sebenarnya ditunjukkan itu entah mungkin sayanya masih belum ngerti, maka teman-teman mungkin bisa jelasin jenis kekuatannya itu apakah memang beda-beda dia memperkuat anti sihirnya atau ada jenis kekuatan baru gitu pas ketika dia menebas si Dante itu. Ada kekuatan baru. Apa itu? Ya sebenarnya sih lebih ke upgrade gitu ya. Upgrade anti sihirnya ya? Kalau apa namanya anti sihir yang digunakan oleh Asta ini lebih mirip di seri Naruto itu kayak apa namanya ya, cakra Naruto, cakra Kyuubi yang berserakan gitulah. Nah iya. Yang bisa apa sih menetralisir kemampuan jahat gitu loh. Yang waktu dia menyerang Jetsu, atau Jetsu jadi pohon. Oh iya. Nah itu jadi selama ini yang digunakan oleh Asta itu mirip-mirip kayak yang digunakan Sora di seri Naruto itu loh. Cuma ngumpulin sisa-sisa cakra Kyuubi gitu loh. Dan saat dia mendapat iblis sejati, nah kekuatan barunya ini bisa menciptakan anti sihir itu gitu loh. Nah iya. Jadi ini lebih menghasilkan anti sihir. Memfokuskan kekuatan anti sihirnya itu ya. Dan bisa menghasilkan gitu loh. Nah, kalau yang dulu kan cuma mengambil memakai. Ada yang bilang gini, kalau dulu itu sebelum dia mendapatkan kekuatan sejati iblis, ibaratnya tuh kekuatan anti sihir itu armor aja, ibaratnya cuma dipakai di tubuhnya aja sama di senjatanya, pedangnya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan kekuatan sejati iblis, kekuatan anti sihirnya ini berradiasi, jadi bisa disebar gitu. Contohnya kayak katananya Katana Yami. Oh iya, gitu benar. Karena kan pada akhirnya Katana Yami malah bisa jadi digunakan untuk menghancurkan si Dante ya kan sama si Asta. Iya. Kalau kekuatan anti sihir Asta yang apa namanya kayak dilempar atau itu kayaknya tergantung senjata sih. Ya kayak dilempar gimana? Ya maksudnya, nah ya yang kayak gitulah. Gimana jelasinnya ya? Kayak tergantung kemampuan khusus dari senjatanya kan. Asta kan sejauh ini kan punya 3 senjata. Nah, setiap senjata itu punya kemampuan khususnya masing-masing. Oh iya. Kalau yang Iya. Kayak singkatnya itu efeknya beda-beda loh. Iya. Efeknya akan berbeda bila senjata yang dipakai berbeda gitu. Paham. Makanya kenapa si Asta itu kan, nah yang unik itu gini. Nah sekali juga ada pertanyaan tuh, yang waktu si Asta bangun setelah dia bertarung sama si Dante dan kalah sama Zenon, kan tiba-tiba si pedangnya Yami muncul tuh. Ya kan? Itu kenapa saya jadi punya pikiran liar? Ada serpihan kekuatan Yami yang nanti akan digunakan Asta untuk entahlah itu dia membuka portal ke sana atau gimana gitu. Menurutku enggak sih. Soalnya gini, kalau si Yami menggunakan Dimension Slash itu kan menggunakan sihir kegelapan. Ya. Nah, sihir kegelapan itu kan bisa dikatakan perwujudan dari teknik pengontrolan mana Yami. Nah, misal ada mana atau kekuatan sihir yang tersisa di pedang itu, harusnya kan terserap sama anti sihir. Terserap sama anti sihir. Ya. Kalau kecil ada teori gini ya, kan kenapa kata-kata itu bisa tersimpan di Grimoire Asta? Kemungkinan Grimoire ini bisa menyimpan benda selain ketiga pedangnya Asta dengan syarat benda tersebut harus sudah diawiri oleh kekuatan anti sihir, sama seperti kata-kata saat ini. Atau ada juga teori yang mengatakan bahwa kata-kata ini bisa berada di Grimoire Asta karena di kata
karena di katana tersebut mengandung sihir kegelapan. At least itu adalah sihir Kapten Yami. Yang dimana kita tahu sihir kegelapan merupakan sihir yang dapat berhubungan dengan dunia iblis atau kekuatan iblis. Tapi itu baru teori aja. Iya benar, itulah makanya tadi aku bilang kan ada kemungkinan pecahan sedikit mungkin ya dari sihir Yami yang nanti mungkin nanti akan berafiliasi sama sihirnya si Asta gitu. Kenapa kan? Karena entah kenapa, ini memang betul sihir kegelapannya si Yami itu kayak dia itu afiliasinya cocok gitu sama Asta gitu. Jadi kalau ketika mereka bersama Dante kan benar-benar saling bahu membahu dan kayak kekuatan mereka berdua itu kayak saling melengkapi gitu. Apa ya, kayak sihir kegelapan itu apa ya, sihir yang mempan dengan kekuatan iblis gitu, sihir yang cocok sama kekuatan iblis. Tapi kan ini sangat berlawanan dengan kekuatan Asta itu sendiri ya, dimana kekuatannya adalah anti sihir. Iya, betul. Jadi masih lemah banget teorinya kalau gitu menurut aku. Iya, memang itu teori yang lemah dan liar. Dan memang di podcast ini biasanya kita suka yang liar-liar. Ya nggak Bro Yogi? Apa yang liar? Karena kalau makin liar makin seru buat dibahas. Waduh. Nah, bener. Ngomong-ngomong masalah kekuatan si sihir Yami, ini saya nemuin bahasan di Reddit, ya kan, di Reddit. Entah kenapa ada yang mentranslasikan kekuatan sihir Yami ini berhubungan dengan Hakaishin, dengan dewa penghancur. Mungkin pernah dengar atau pernah itu gimana tuh? Hakaishin itu sebenarnya julukan dari warga kerajaan Clover kepada si Yami. Oh gitu. Itu julukannya si Yami. Dulu kan dulu pas dia datang itu kan kasarannya sempet dibully. Nah, yang bully itu malah dihajar sama Yami. Oh, jadi itu ditambah lagi sifat dia memang barbar gitu, squadnya barbar, makanya dijulukin Hakaishin atau dewa penghancur. Iya. Soalnya dulu Black Beast itu rumornya squad yang suka ngancurin gitu. Iya. Suka ngancurin apa aja. Iya sih benar. Seenaknya sendiri. Benar. Jadi kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa si Zenon itu kenapa gunain kekuatan William Panjen sama Yami itu, William Panjen akan menciptakan pohonnya, ya kan? Yami yang membuka gerbangnya, gitu kan? Jadi William Panjen jadi Yami buka gerbang ke dimensi kematian, William Panjen sedangkan pohonnya itu yang menjadi jembatannya. Jadi jembatan. Kalau menurutku sih kayaknya dibuat semacam ritual. Ya. Maksudnya diserap kekuatan mungkin. Oh, diserap kekuatannya, lalu digabungkan bersama-sama gitu ya. Soalnya sekarang kalau sekelas William dan Yami mau dipaksa seperti apapun kayaknya nggak bakal mau dia. Iya. Setuju. Jadi paling diserap paling. Terus di chapter berapa aku lupa lah. Itu Dante pernah berdiri di depan sebuah benda yang kayak es gitu loh. Oh iya itu. Yang pertama kali dia muncul, yang pertama kali dia mau berangkat gitulah. Oh iya tahu. Yang pas sebelum dia mau berangkat ke menyerang ke Clover ya. Iya. Nah, itu kan di belakangnya ada kayak kristal entah es itulah. Nah, sepertinya itu yang mau dibuka itu loh, pakai semacam ritual. Entah itu gerbang, entah itu pohonnya gitu. Berarti nanti lebih ke diserap ya, benar sih, karena levelnya Yami itu kapten dan mereka itu loyalnya luar biasa kan, istilahnya lebih baik mati ya kan. Nah iya. Iya, masuk akal sih kalau pakai semacam ritual atau alat gitu ya. Ditambah lagi kerajaan Spade memang alat sihirnya kan memang udah aneh-aneh. Kayak waktu setelah time skip kita tahu ada benteng berjalan yang dimana benteng itu bisa nyerap sihir orang-orang kan. Iya, ya benar. Ada. Jadi cukup masuk akal sih kalau kerajaan Spade punya alat-alat sihir yang seperti itu gitu. Iya betul. Terus mereka juga punya alat sihir yang itu bisa penguatan sihir. Iya. Yang dipakai itu loh, yang di benteng Candelo. Oh iya. Yang dihajar Asta. Iya. Yang bisa menguatkan sihir. Iya, benar. Ya benar. Pernah yang diserang Asta itu kan? Benteng Candelo.
tes Benteng Kandelo, benteng berjalan. Heeh. Cek. Nah, Putus tes. kah? Ada. Masuk suara masuk. Oh, oke. Ya, saya juga tadi ngira kok mati suaranya, ternyata enggak. Iya. Wah, ada. Lang, gini nih kalau malesnya nih lagi mau klimaks ya kan, bahas rame-rame cep mati. Iya, kadang aneh. Langsung ngeblank. Habis itu masalahnya habis itu suka ngeblank. Iya. Tadi bahas sampai mana lagi tadi itu cuma mati. Lupa tadi kita lagi bahas apa tadi ya? Yang benteng tadi ya? Oh iya, benteng Pokoknya yang Kandelo. cara Draftariat ngambil kekuatannya si itulah William sama Yami. Iya. Ya. Jadi kan itu benteng yang bergerak itu bisa menyerap kekuatan sihir itu kan? Iya. Ya, memang kerajaan Spade itu bisa dibilang dia itu kerajaan yang benar-benar apa ya? Benar-benar dia menggunakan kekuatan sihir untuk perangnya itu luar biasa ya. Iya. Tentang apalagi yang berhubungan dengan iblis gitu. Iya. Kan Ibaratnya teknologi dia lebih maju lah selangkah dibandingkan kerajaan lain dalam hal militer ya kan. dalam hal militer. Yang masih jadi bingung itu nanti perannya Julius ya kan. Julius sekarang kan udah mengecil ya kan. Kekuatan sihirnya juga udah kecil ya kan. Ini dia apakah dia membutuhkan waktu, dia akan kembali lagi ke mode maksimalnya nanti gitu, atau misalnya memang malah mungkin akan sangat sulit kembali ke mode primanya. Sulit sih sebetulnya. Iya. Kalau ada yang nanya bisa apa enggak sih bisa. Tapi ya sulit. Terus cara paling cepat mungkin kalau dia pakai swallowtail. Nah ya mungkin, dan itu di swallowtailnya pun harus terisi kekuatan sihir. Nah, itu. Swallowtail itu yang kekuatan senjatanya punya si Lemiel dulu bukan ya? Yang bulat itu. Iya, Iya, yang buatan Lemiel. Yang dia bisa menyerap sihir kan, sihirnya si elf itu si Lih ya, Lih. Malah satu kampung itu diserap. Iya itu kan sebenarnya Yami apa Julius juga kan selamat karena dia sebelum dia tarung dia menemukan alat itu dulu kan, habis itu dia nyimpen kekuatan sihirnya kan. Iya. Gara-gara itu. Dan dari adegan itu kita bisa tahu kalau kekuatan satu kampung bangsa elf itu tidak setara dengan iblis raksasa gitu loh. Nah iya. Ya. Soalnya pas buat make nyerap satu kampung elf itu senjata nggak rusak, tapi pas buat nyerap apa namanya serangan iblis langsung rusak, langsung hancur. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa kan? Lumiere ini benar-benar gila benar kekuatannya. Nah itu mungkin saya tuh entah ini harapan sendiri gitu ya. Nanti tuh akan ada stage si Lumiere tuh kembali lagi gitu, entah dengan cara apa dan entah bagaimana, dan kali itulah dia benar-benar menunjukkan kekuatan fullnya. Kayak kemarin tuh karena kemarin lebih ke supporting dia kan. Iya kayak perang gitu ya. Iya. Karena tubuhnya itu. Iya. Dan tapi balik lagi ke Julius deh. Kalau menurut aku ya dari dulu kayaknya Yuki Tabata ini sengaja nggak mau memperlihatkan kemampuan serius Julius gitu. Kayak di momen-momen krusial tuh dia selalu dibuat binas gitu. Kayak contohnya waktu ada penyerangan Iblis Jagret, dia tahu kan dibuat kalah sama si ini siapa namanya buat AFK ya. Dia dibuat AFK. Terus sekarang pas sekarang perang sama Draftariat dia pun di nerf juga. Jadi kayak si kita ini sengaja banget tidak ingin memperlihatkan sosok lemahnya Julius gitu. Iya. Jadi Julius tuh masih lebih ke kayak apa sisi pemimpin aja gitu dia. Pada kemampuannya nggak terlalu kelihatan. Padahal keren loh dia tuh kemampuan manipulasi waktu ya. Dia kayak sengaja di AFK-in setiap ada perang gitu. Iya, ini Julius kemarin doang. Ini Julius kemarin pun kalah juga karena dijebak kan. Iya, karena dia harus melindungi warga kan. Karena itu dia lebih memilih untuk kalah kan sebenarnya. Kalau misalnya nggak diancam kayak gitu, wah
kalah tuh kayak si bukan Lei, siapa namanya? Bukan Lei sih. Apa tuh nama Patri. 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 Iya, Patri. Suaminya Putri. Terus kemarin di chapter 262 itu kan dia terlihat depresi. Menurut kalian apakah mereka depresinya itu karena memikirkan William sama Yami atau dia sedang memikirkan sesuatu yang lain? Si Julius. Hmm. Ya, kalau menurutku sih dua-duanya. Jadi dia itu karena berhubungan. Dia memikirkan Yami karena memang istilahnya Yami sama Vengeance itu pertama ada anggotanya dia dan mereka punya kekuatan spesial dan dia juga memikirkan efek dari si Yami sama Vengeance itu. Jadi si Julius tuh kayaknya mungkin sedikit banyak dia udah tahu bahwa efek berbahaya apa yang akan dialami oleh Clover pada khususnya dunia pada umumnya. Kalau dua orang itu diculik dan berhasil diambil kekuatannya. Gitu menurutku ya. Kalau Bang Fatur gimana? Kurang lebih sama sih sama The Lovers. Setuju. Tapi ada kemungkinan nggak kalau Julius di sini sedang memikirkan sesuatu yang mungkin bisa mengorbankan dirinya gitu? Mungkin sih ya, apalagi dia itu kan pemimpin kerajaan kan, Kaisar juga. Jadi sudah pasti dia ingin ikut berpartisipasi untuk menyelamatkan dunia gitu. Bisa jadi karena memang kita kan tahu sendiri bahwa Julius ini sebenarnya bukan tipe yang dia itu suka diam dan suka di belakang, enggak sebenarnya. Malah kan dia sangat tertarik dengan sihir dan lain sebagainya. Dia sering berkeliling ya kan. Jadi dia tuh kayak mungkin kepikiran juga apa nih yang bisa dia bantu atau mungkin bisa dia korbankan untuk menyelamatkan dunia gitu. Nah, ini ada kemungkinan William Modern. Julius Modern maksudnya di sini ada kemungkinan berarti ya? Iya, kalau Julius Modern penggantinya siapa ya? William. Bisa jadi William, bisa jadi Barcelona, pokoknya kandidatnya Captain Treasure udah pasti. Tapi gini, apa kalau misalnya si Julius meninggal itu apa terlalu cepat gitu? Maksudnya kegilaan kekuatan Julius itu masih kurang terlihat gitu. Dia itu udah paham dengan Swallowtail sih. Jadi gini, misalkan dia ingin mengorbankan dirinya, ada kemungkinan kalau dia nanti ikut perang, terus make Swallowtail atau semacam sesuatu yang mirip Swallowtail untuk melemahkan musuh gitu loh. Nah, itu bisa jadi. Dia nanti bakal mungkin gini. Julius itu kan pinter juga kan, dia cerdas juga, makanya mungkin dan dia sangat cocok banget sama Swallowtail itu kan dan tahu cara menggunakannya. Bisa jadi benar. Mungkin dia menemukan suatu celah gitu. Si senjata itu bisa digunakan untuk mengalahkan atau minimal memperlemah si Dark Triad itu. Nah, iya. Iya, apalagi Swallowtail ini udah terbukti ampuh kan untuk menyerap kekuatan iblis. Ya, betul. Nah, iya. Mau iblis, mau elf, mau manusia bisa itu. Bisa benar-benar.